Baik, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iya, Selvi, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? alhamdulillah Bu Selvi sehat. Walaupun sudah di jam-jam rawan seperti ini, tapi tetap harus semangat ini Bu Selvi ya. Iya, Bu Selvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Dan insya Allah tetap semangat nih, karena Alhamdulillah. pelajaran kita kali ini menarik ya, coaching. Betul, betul, sepakat, sepakat, sepakat. Menarik sekali ini. Oke, baik Pak Ali. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi. Pak Ali, kira-kira nih, apa sih yang ingin Pak Ali omongkan pada saat kita bertemu sekarang ini? Baik, Bu Selvi. Eh, saya itu pengen membicarakan tentang fenomena guru penggerak yang saat ini sedang kita ikuti, Bu Selvi. Kan kita saat ini berada di angkatan 8, seperti itu. Sedangkan saat ini sudah mulai berjalan angkatan 9 dan mulai pendaftaran kalau nggak salah itu angkatan 10, seperti itu. Saya pribadi berharap dan juga didorong oleh pimpinan sekolah saya itu supaya teman-teman guru di sekolah saya itu juga mengikuti pendidikan guru penggerak ini, seperti itu. Nah, namun memang ketika dorongan itu tidak diimbangi dengan beberapa fasilitas, misalnya itu motivasi yang didapatkan oleh guru-guru itu menurut saya kurang begitu. Sehingga dari sekian banyak program guru penggerak yang sudah ada di Indonesia begitu ya. Itu di sekolah saya itu baru saya yang saat ini running di angkatan 8 dan angkatan 9 itu ada 1 orang begitu. Nah, saya berharap dari pembicaraan kita ini saya menemukan mungkin semacam solusi begitu agar teman-teman yang berada di sekolah saya itu juga termotivasi untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Seperti itu, Bu Selvi. Oke, baik Pak Ali. Pak Ali ya, ngomong-ngomong kan kita ini punya waktu singkat ya, Baik, baik. sekitar 20 menitan ya. Jadi dari percakapan kita, dari obrolan kita kali ini, Pak Ali ingin mendapatkan apa dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, baik. Tadi tentang adanya fenomena guru penggerak itu, saya berharap eh, saya menemukan sebuah solusi, di mana solusi ini bisa menumbuhkan motivasi guru-guru untuk juga ikut program guru penggerak ini. Nah, motivasi yang saya harapkan itu motivasi internal, Bu Selvi, bukan hanya sekedar apa yang kita sebagai guru penggerak ini dapatkan dari program ini, melainkan apa yang bisa kita berikan terhadap sekolah dengan kita menjadi seorang guru penggerak, seperti itu. Itu yang saya coba mungkin giatkan begitu di sekolah, seperti itu Bu Selvi. Oke, baik. Jadi Pak Ali itu ingin ya menemukan solusi ya agar teman-teman dari Pak Ali bisa mengikuti, termotivasi agar mengikuti program guru Iya, penggerak iya, ini. iya, betul, betul, Oke. betul Bu Selvi. Ya, baik sekali ya. Karena kan gini Pak Ali ya, memang tidak semua guru itu atau semua orang lah punya pemikiran yang sama dengan kita. Iya, Ada yang iya, iya, menganggap, betul. ada yang menganggap program guru penggerak ini seperti ini. Ada yang menganggap oh buat apa itu program guru penggerak? Apa sih Nah, betul. kita? Nah, nggak apa-apa karena itu adalah salah satu tantangan dari kita. Betul, betul, Oke, betul, Selvi. ya Pak Ali. Kebanyakan ketika saya membahas di obrolan-obrolan santai begitu tentang guru penggerak itu, Ya. ya pada intinya guru-guru itu pada kepo ya, kayak apa sih yang didapat dari program guru penggerak ini. Justru malah dari pertanyaan itu tuh saya merasa kayak kok gini ya cara berpikirnya. Seharusnya kan sebagai seorang guru dengan tantangan anak-anak yang mungkin secara waktu itu akan terus berbeda, kita kan juga berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi kita. Nah, salah satu upaya kita dalam meningkatkan kompetensi itu dengan mengikuti ini, program penggerak ini, begitu. Jadi justru saya merasa, wah,
Kenapa mindsetnya itu bukan kita memberikan kontribusi, tapi kita dapat apa gitu. Itu yang saya coba cari begitu ya Bu Selvi ya. Solusinya bagaimana ya gitu. Oke, ya Pak Ali, karena kan ya eh, kita juga tidak menyalahkan dari mindset teman-teman rekan sejawat kita Ya. kalau mereka cara berpikirnya itu apa sih yang akan kita dapatkan mesti muaranya ke money ya. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita akan membuat perubahan ke mereka. Ya. Oke, Baik. baik Pak Ali. Dari pengamatan Pak Ali tentang guru-guru yang memiliki motivasi, tidak hanya memiliki motivasi internal, itu ya yang Pak Ali katakan tadi ya. Tidak Ya, ya hanya betul, betul, betul memiliki Bu Selvi. motivasi internal. Oke. Dari itu apa sih seperti apa? Motivasi internal seperti apa? Atau ada motivasi-motivasi lain yang bisa membangkitkan semangat mereka? Gimana? Ya, Kalau menurut baik Bu Selvi. Kalau intinya yang ingin saya kejar itu adalah semangat untuk terus belajar begitu Bu Selvi. Di kurikulum Merdeka Oke, ini kan anak-anak kan dituntut supaya dituntut ya ditumbuhkan motivasi belajarnya kan begitu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat kan begitu. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar mengikuti guru penggerak yang ingin saya munculkan dalam diri guru-guru di sekolah saya, tapi juga bagaimana kemudian semangat untuk terus belajar itu bisa tumbuh, begitu Bu Selvi. Karena kalau misalnya semangat untuk belajar itu tumbuh, maka semua program apapun, tidak harus guru penggerak, itu nantinya akan bisa diikuti karena memang secara internal di dalam diri itu sudah ada semangat untuk terus belajar tadi. Begitu, Bu Selvi. oke, luar biasa Pak Alia. Jadi intinya itu kita ajaklah mereka untuk fokus pada fungsi kita, pada profesionalisme kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Ya, utamanya Ya, seperti itu. Oke, betul, betul Bu baik. Selvi. Jadi harus seimbang ya Pak Ali ya. Oke Pak Ali, menurut Pak Ali nih, dari pengamatan Pak Ali, yang sekarang ini Pak Ali sedang berada di level berapa? Kalau ada skalanya tuh ada skala Hmm. 1 sampai dengan skala 10. Sekarang Pak Ali merasa berada di level berapa nih? Oke, dalam rangka meningkatkan apa namanya, atau mungkin menumbuhkan motivasi belajar di teman-teman guru saya melihat memang dari teman-teman saya yang ada di sekolah itu memang mayoritas umurnya itu masih sangat-sangat muda, Bu Selvi. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah apakah di posisi mana saya sekarang untuk meningkatkan motivasi itu? Saya merasa optimis sih Bu Selvi. Karena ya tadi dengan kesamaan umur yang atau mungkin perbedaan umur yang tidak begitu jauh, saya optimis bisa apa ya? Bisa dibilang kayak mengajak lah teman-teman untuk juga ikut belajar begitu. Jadi angka 1 sampai 10 saya merasa di angka 8 mungkin ya Bu Selvi ya. Yang saya berharap itu bisa ditingkatkan begitu. Oke, angka 8 ya. Ya, Baik. ya. Ya karena tadi bukan hanya karena saya tapi juga karena teman-teman saya yang juga mempunyai rentang umur yang tidak begitu jauh begitu. Mayoritas masih muda. Jadi semangatnya tuh mungkin ada di diri mereka masing-masing begitu. Ya, oke, alhamdulillah ya. Kalau untuk guru senior masih ada ya, Pak ya? Oke, ada Bu Selvi, tapi memang porsinya itu tidak mendominasi begitu. Mungkin di guru-guru yang sekitar umur 40 ke atas itu hanya sekitar 2 saja Bu Selvi. Itu pun posisinya satu sebagai kepala sekolah, kan memang untuk balancing ya Bu Selvi ya. Ya, ya. Itu memang beliau sudah apa namanya senior begitu, sama satunya lagi itu di bagian ini koordinator ketahanan sekolah begitu. Ya itu yang umurnya sudah mencapai 40 gitu. Tapi ke atas ya. Ya, sisanya ya ada 30, terus yang 20 itu masih banyak gitu. Oh, yang di bawah 30 banyak ya, Pak Ali ya? Banyak sekali Bu Selvi. Bahkan saya
usia itu 28 Bu Selvi. Di bawah saya itu masih ada banyak kayak gitu. Jadi umur 27, 24 itu cukup banyak di sekolah saya. Porsinya ya, memang kalau total itu hanya sekitar 18 saja gurunya, tapi dari sekitar 18 itu porsi yang mendominasi itu memang di bawah 30 tahun di tempat saya begitu. Sehingga saya optimis dengan semangat mudanya itu ya juga diimbangi dengan semangat untuk terus belajar gitu. Iya. Insya Allah berhasil deh. Soalnya apa? Kan masih Amin, amin, muda-muda amin. still yang semua, masih muda. Jadi semangatnya itu masih berkorban seperti semangat perjuangan nih. Amin, amin. Iya, iya. Ya, karena Semoga Bu masih Selvi, semoga. ya tinggal kita kasih motivasi-motivasi yang lebih ya ke mereka agar Iya. ya duluan daftar, termotivasi untuk belajar sepanjang hayat kan gitu Oke, ya. baik. Betul, 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 betul Bu Iya. Selvi. Oke, baik Pak Ali. Apa yang bisa Pak Ali pikirkan atau apa yang bisa Pak Ali lakukan nih untuk bisa membantu rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Pak Ali agar lebih meningkat Ya, lagi motivasinya? Iya, oke, baik Bu Selvi. Memang kalau saya melihat di lingkungan sekolah saya, memang saat ini saya merasa itu kayak kurang waktu gitu Bu Selvi. Dalam arti kurang waktu untuk berkumpul dengan sesama guru begitu. Uh, saya berharap memang difasilitasi oleh sekolah untuk kemudian mengumpulkan semua guru begitu untuk membahas hal-hal yang sifatnya itu peningkatan kompetensi. Nah, ini yang saya coba diskusikan dengan pimpinan sekolah begitu. Karena kadang itu perkumpulan yang ada Bu Selvi bukan bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Ada, kumpul rutin itu pasti ada. Cuman kadang itu yang dibahas itu memang hal-hal yang sifatnya kegiatan sekolah, terus kemudian membahas tentang perkembangan murid, terus apa nih kegiatan-kegiatan terdekat, hal-hal seperti itu yang menjadi pembahasan kita selama ini di lingkungan sekolah saya. Jadi saya juga berharap mungkin ketika ada waktu luang yang di situ mungkin kegiatan masih panjang, durasi waktunya, terus kemudian kita berkumpul untuk ya tadi sharing semacam komunitas gitulah Bu Selvi untuk menumbuhkan tadi rasa ingin belajar di guru-guru bahwa anak-anak kita itu tantangannya mungkin berbeda loh dengan yang kita hadapi dulu begitu sehingga ya karena tantangannya berbeda ya kita sebagai guru juga harus aktif nih untuk mengikuti peningkatan kompetensi seperti itu. Jadi intinya ingin adanya forum begitu Bu Selvi yang kan di angkatan 8 ada saya terus kemudian angkatan 9 ada salah satu guru yang juga ikut pendidikan. Nah itu saya berharap dikasih tempat atau mungkin panggung ruang begitu untuk juga memberikan testimonial seperti itu supaya guru-guru juga termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak ini Bu Selvi. Ya, oke, seperti itu iya, Bu Selvi. iya, iya. Berarti yang ikut di angkatan 9 ada berapa nih yang sedang pendidikan sekarang? Baik, kalau di sekolah saya Bu Selvi itu ada satu, terus kemudian ada satu lagi tapi bukan di sekolah saya, di SD-nya. Cuman kan kita di yayasan Bu Selvi, jadi kan ya kapan setiap hari pasti ketemu gitu. Kan hanya berhadapan saja, saya di SD itu berhadapan dengan SMP itu berhadapan dengan yang SD begitu. Jadi setiap hari itu pasti ketemu. Nah di SD itu ada satu juga guru yang mengikuti program guru penggerak di angkatan 9. Bahkan kalau nggak salah itu di SD juga ada satu guru lagi yang sudah lulus di angkatan 6 kemarin. Begitu. Jadi maksud saya itu nanti jangka panjangnya itu dikumpulkan tuh oleh yayasan begitu untuk tadi memberikan ruang kan kita kalau koordinasi kan hanya di sekolahnya saja, di unitnya saja. Nah padahal kita punya nih di sekolah-sekolah yang lain di bawah yayasan itu yang juga sebagai guru penggerak begitu. Itu jangka panjangnya seperti itu diharapkan dikumpulkan begitu untuk juga memotivasi semua guru yang ada di bawah yayasan kayak gitu. Oke, baik Pak Ali ya. Ya. Oke, ini kalau dari pengamatan Pak Ali nih, rekan-rekan guru itu apakah merasa nyaman atau apakah merasa senang dengan yang Pak Ali sampaikan seperti itu? Misalnya motivasi internal atau motivasi eksternal yang sudah Pak Ali berikan kepada mereka. Ya. Bagaimana perasaan mereka? Sambutan mereka lah seperti apa?
Oke, iya memang variatif ya Bu Selvi ya. Cuman karena memang usia masih sangat muda, sehingga memang rasa untuk terus menambah ilmu itu memang walaupun masih tipis begitu ya Bu Selvia, saya menangkap ada gitu. Memang tidak semua Bu Selvi. Saya pun kalau misalnya saya minta target begitu, memang tidak semuanya bisa ikut. Mengingat juga seleksinya juga nggak gampang ya Bu Selvi ya. Intinya itu apa ya? Ada upaya lah untuk pengembangan potensi begitu, pengembangan profesionalisme juga begitu. Jadi ya tentang tanggapan oleh guru-guru tentang apa yang saya sampaikan itu memang bervariasi. Ada juga yang oke ikut. Tapi ada juga di belakang kita kan nggak pernah tahu ya obrolan di belakang kita ya. Itu mungkin sedikit berbeda dengan yang terlihat gitu, Bu Selvi. Tapi apa pernah ya sudah diajak ngobrol gitu untuk mereka dalam tanda kutip yang kurang sepaham lah. Pernah itu diajak ngobrol Pak? Pernah atau belum? Oke, beberapa memang sudah pernah Bu Selvi secara personal begitu waktu istirahat gitu Bu Selvi ya kita ngumpul di ruang guru makan ya dari ruang-ruang yang santai itu beberapa kali saya coba ayo Bu Pak ikut nih guru penggerak ya memang kadang itu juga apa ya pertanyaannya itu ya tadi yang tentang kita dapat apa nih dari guru penggerak gitu. Dari situ kan Kekeluarga. berarti kan iya, dari situ kan berarti memang ada apa ya, mungkin kurang sepaham atau bagaimana. Cuman ketika motivasinya adalah untuk menambah potensi atau mungkin menambah profesionalisme, kompetensi dan seterusnya yang orientasi berpikirnya adalah untuk murid, rasanya kalau itu sudah ada pada diri masing-masing guru, pertanyaan itu mungkin tidak akan muncul begitu. Nah, dari situ kan saya berasumsi mungkin nih motivasi internalnya itu perlu dikuatkan begitu. Karena kan tadi yang ditanyakan pertama kali adalah kita dapat apa kan gitu. Padahal yang saya kejar itu adalah ya kita bisa bermanfaat apa untuk sekolah kan begitu. Oke, ya. Eh, Bagaimana nih sekarang menurut Pak Ali ya untuk bisa melakukan hal itu atau untuk bisa membantu mereka khususnya rekan-rekan sejawat yang kurang sepaham atau yang sepaham lah nggak apa-apa. Usaha Hmm. Pak Ali apa? Rencana-rencananya. Ya, Rencana baik. Oke, baik Bu Selvi. Saya memang sudah ada beberapa hal yang saya pikirkan sih Bu Selvi. Terutama kalau saya melihat itu ini berkaitan sama mindset ya Bu Selvi ya. Mindset itu kan nggak bisa seketika itu diubah kan begitu ya. Memang perlu dilakukan upaya yang konsisten dan persisten begitu ya. Jadi di pikiran saya itu saya perlu memang berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan sekolah, gimana nih caranya supaya guru-guru ini tumbuh motivasi internalnya begitu. Yang saya harapkan dari diskusi itu kemudian diberikan fasilitas oleh sekolah untuk apa ya? Sederhananya itu begini, dipaksa dulu. Lalu kemudian terbiasa dan akhirnya jatuh cinta kan begitu ya Bu Selvi ya. Jadi ketika ada kesempatan dan itu tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah, ayo guru didaftarkan. Kegiatan apapun sekarang kan lumayan banyak tuh Bu Selvi kegiatan-kegiatan atau mungkin komunitas-komunitas yang mirip seperti program guru penggerak kan lumayan banyak. Itu coba nih diikutkan nih guru-guru. Kita coba ketemu nih sama guru-guru lain di luar sana. Biar kita itu tidak menjadi katak dalam tempurung begitu. Itu yang saya coba kejar nih. Dengan tentu saja kapasitas saya sebagai guru biasa itu kan tidak bisa apa namanya mungkin ada tendensi tertentu kan begitu. Tapi ketika itu sebagai instruksi dari pimpinan kan nggak ada alasan untuk menolak kan begitu. Itu salah satu yang saya pikirkan sekarang. Jadi intinya memang perlu nih dipaksa dulu. Nah dengan keterpaksaan itu lama-lama memang akan terbiasa gitu. Terus akhirnya ya jatuh cinta gitu. Ya memang semuanya perlu waktu ya Bu Selvi ya. Tapi ya itu tadi alur yang saya coba diskusikan dengan sekolah dan terutama dalam hal ini adalah pimpinan sekolah gitu Bu Selvi. Oke, iya. Jadi harus dipaksa, dipaksa. Habis itu baru ya mau mengikuti. Iya, iya Oke, betul, nggak betul, apa-apa. betul. Dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Dan jatuh cinta Bu Selvi. Iya, iya.
Ya akhirnya kayak kita dulu mungkin ya Bu Selvi, saat awal-awal kita sebagai guru penggerak itu kan ya ya khawatir kan pasti kan. Waktu orientasi itu loh Bu Selvi, itu kan kita diminta untuk melis tuh kekhawatirannya apa. Itu kan memang mungkin kita sebagai guru penggerak itu beberapa orang mungkin ya karena diikutkan oleh atau dipaksa ikut oleh pimpinan sekolah kan begitu ya. Tapi ya, ketika kita sudah terlanjur masuk nih, ternyata ya nagih juga gitu ya. Ternyata kita dengan adanya forum-forum seperti ini, itu ternyata ya muncul juga nih motivasi internalnya kan begitu. Nah, inilah yang mungkin saya coba adopsi yang kemudian ke guru-guru begitu. Ya ibarat kata kayak mengayuh sepeda lah. Awalnya memang berat banget gitu, tapi ketika sudah terbiasa dengan itu akhirnya ya memang kita melaju dengan sangat cepat kan begitu analoginya. baik, sangat menarik sekali. Oke Pak Ali, Ya, dalam ini ya, untuk memastikan komitmen atau tanggung jawab nih atas rencana aksi dari Pak Ali tadi. ya, Nah, ya. dalam waktu dekat, yang saya tanyakan dalam waktu dekat atau dalam minggu ini, apa yang bisa Pak Ali lakukan? Oke, dalam waktu dekat ini rasanya kegiatan sekolah ini memang lumayan longgar ya Bu Selvi ya. Tidak di beberapa pekan kemarin ada persiapan MPLS macam-macam itu sangat padat rasanya. Oke, Minggu-minggu sekitar 2 minggu ke depan ini lumayan longgar lah kalau saya lihat di list kegiatan sekolah. Saya berencana tadi yang tadi saya sudah sampaikan ke Bu Selvi ya tadi ketika forum guru yang rutin atau rapat rutin mingguan begitu saya coba berdiskusi. Saya minta waktu nih kepada pimpinan sekolah untuk ya tadi menyampaikan apa nih yang sudah saya dapat di guru penggerak. Bukan hanya soal ilmunya tapi juga testimoni-testimoni ketika saya mengikuti guru penggerak ini. Nah, dengan demikian saya berharap itu memberikan imbas yang positif ke guru-guru lain sehingga di angkatan 11 mungkin atau mungkin angkatan 12 dan seterusnya itu guru-guru termotivasi untuk mendaftar. Dan sebenarnya bukan hanya untuk mengikuti ini sih Bu Selvi, tapi juga semua kegiatan peningkatan kompetensi atau mungkin ada forum-forum diskusi profesi begitu, komunitas profesi gitu itu diikutin gitu. Nah kalau nggak salah kemarin itu saya lihat di internet di Instagram begitu, itu ada tuh apa namanya forum guru Nusantara kalau nggak salah, saya lupa nama kegiatannya. Itu di hari Sabtu besok. Nah, gitu saya coba diskusikan ke pimpinan supaya guru-guru itu mengikuti kegiatan itu begitu. Dengan begitu kan akan tumbuh apa namanya rasa terbiasa untuk belajar. Belajarnya bukan kepada yang ahli expert begitu, tapi juga belajar dengan sesama-sama guru gitu. Nah, karena kalau sesama guru itu kan kita akan bisa explore lebih banyak kan, lebih lebih mendalam kan begitu ya. Karena ya kita mengalami sendiri kan begitu. Ya juga sebaliknya kita sebagai guru juga apa nih yang kita bisa sampaikan nih kepada guru-guru lain di luar sana. Seperti itu Bu Selvi. oke, baik. Nah Pak Ali, kita udah sampai di penghujung nih ya, Oh di ya, penghujung wah sesi. cepet banget ya. Itu yang terbatas ini. Oke, Baik, baik. Pak Ali, dari pertemuan, dari obrolan kita kali ini, apa Ya. yang Pak Ali dapatkan? Oke, luar biasa Bu Selvi. Hari ini saya bisa dibilang, oh iya ya, hal-hal yang selama ini itu tidak terpikirkan gitu ya, akhirnya muncul begitu. Sebelumnya terima kasih Bu Selvi sudah memberikan coaching dan menyempatkan waktunya. Jadi hari ini tuh saya mendapatkan apa bisa dibilang insight gitu ya tentang bagaimana nih caranya menumbuhkan motivasi internal pada diri guru. Motivasinya adalah cara berpikirnya adalah murid-murid yang begitu. Ya karena murid itu kan tantangannya akan semakin menantang nih ke depan. Kita nggak pernah tahu tantangannya seperti apa kan begitu. Nah itu juga kita imbangi sebagai guru. Kita yang mengantarkan murid sebagai mencapai tujuan belajarnya itu kan kita harus meningkatkan juga kompetensinya. Seperti itu. Awalnya memang saya berpikir, ikut aja guru penggerak. Ternyata setelah coaching ini ternyata tidak hanya guru penggerak kok yang bisa sebagai tempat untuk meningkatkan kompetensi begitu. Cuman saya lebih cenderung ke guru penggerak karena ya tadi ini kan proses yang lumayan panjang dan saya berharap motivasi internal itu tumbuh. Nah untuk mencapai itu saya berinisiasi ya tadi melakukan konsultasi, diskusi dan juga koordinasi dengan pimpinan sekolah supaya diberikan ruang untuk saya dan juga untuk teman saya yang juga mengikuti program guru penggerak di angkatan 9 itu supaya memberikan pengalaman, berbagi praktik baik dan juga testimonial begitu pada guru-guru
yang secara umur itu kan masih muda. Nah, sehingga saya berharap semangat mudanya itu juga diimbangi dengan semangat untuk terus belajar seperti itu, Bu Selvi. Terima kasih, Bu Selvi. Iya, oke baik ya. Kalau gitu Pak Ali, mungkin minggu depan atau next week ya kita bisa ngobrol Ya, santai lagi, ya, oke, menanyakan oke. gimana sih setelah Pak Ali praktekkan ke teman-teman kan dalam jangka waktu pendeknya itu apa berhasil ke rekan sejawat, apa berhasil mereka termotivasi dan sebagainya. Oke, Seperti itu ya Pak ya. oke, oke. Oke, Baik, baik, Bu Selvi. ya. Jadi saya Ya, sampaikan perkembangannya ke Bu Selvi ya. oke, oke, itu saja Pak Ali dari saya. Semoga Oke, berhasil dan bermanfaat dan tetap semangat. Itu adalah kunci sukses kita. oke, luar biasa. Terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke.